Ya, Rehana dan juga pemirsa, belakangan ini viral ya mengenai kisah miris dengan kondisi pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang ternyata belum lancar atau bahkan belum bisa membaca. Ya, video yang dibagikan seorang guru ini dan juga pemirsa saat menguji siswa SMP membaca viral di media sosial. Hah? Baca. Fisiko sang. Hah? Baca dulu nih, baca dulu. Si, PI, fi, SI, si, ON, O tambah N, no. O dulu. O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM A1A224016. Di sini dengan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Reka Septina SPD MPD dari Universitas akan menjelaskan berita dengan judul besar pendidikan dengan tema viral ratusan SMP tidak bisa baca. Ini kata pakar pendidikan UM Surabaya. Dilihat kan kata pakar pendidikan UM Surabaya membahas kebijakan pemerintah yang mewajibkan siswa membaca buku dan membuat resensi sebagai upaya meningkatkan literasi. Pakar pendidikan UM Surabaya mengapresiasi kebijakan tersebut, tetapi menyoroti berbagai persoalan mendasar di sekolah yang dapat menghambat implementasi, seperti rendahnya kemampuan literasi siswa atau kurangnya buku dan kesepian guru yang belum optimal. Terus di sini juga ada faktor penyebab kenapa anak banyak yang tidak bisa membaca. Putu dan Komang, siswa kelas 9 dan 8 SMP Negeri 5 Singaraja mendapatkan pelajaran tambahan membaca dan menulis di ruang bimbingan dan konseling sekolah setempat Senin siang. Saat diminta membaca, kedua siswa ini masih mengeja huruf demi huruf layaknya siswa kelas 1 sekolah dasar. Guru bimbingan dan konseling termasuk guru bahasa Indonesia di sekolah itu dengan sabar membantu keduanya belajar membaca. Putu dan Komang adalah 2 di antara 14 anak yang ditemukan belum bisa baca dan tulis secara lancar di sekolah ini. Pelajaran tambahan di luar mata pelajaran SMP pun diberikan selama 2 jam setiap hari. Lokasi SMP Negeri 5 Singaraja ini sebenarnya tak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Buleleng. Jaraknya hanya 8,6 km dari Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng. Namun siapa sangka dari 998 siswa SMP di sekolah ini, 14 diantaranya tidak bisa atau belum lancar membaca dan menulis. 14 anak ini terdeteksi tidak bisa baca tulis setelah proses pembelajaran berlangsung. Nah, setelah terdeteksi kami kumpulkan anak-anak, kami kumpulkan guru BK dan guru bahasa Indonesia untuk memberikan jam-jam tambahan. Nah, setelah berbicara, berdiskusi, akhirnya disediakan setiap siswa itu 2 jam pelajaran untuk diberikan jam tambahan khusus membaca menulis saja. Hingga sekarang, 10 orang masih mendapatkan tambahan belajar menulis dan membaca. Sedang 4 orang lainnya di sekolah ini sudah mulai lancar membaca dan menulis. Untuk menilai pemahaman mata pelajaran SMP bagi siswa yang belum bisa baca tulis, pihak sekolah memutuskan naik atau tidak ke kelas berikutnya dengan meminta guru-guru menilai secara lisan. Dari hasil evaluasi, anak tersebut bisa menjawab soal pelajaran SMP walaupun tidak sepandai siswa lainnya. Data dari Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, ada 400 siswa SMP dari 60 sekolah, baik negeri maupun swasta di kabupaten ini yang belum bisa baca tulis. Nah, persoalannya sebenarnya begini, di SD itu memang kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Nah, konsep pembelajaran tuntas inilah yang masih belum dipahami secara penuh oleh guru kita. Jadi seolah-olah ya apapun yang dia berikan, materi sudah dia transfer ke anak didik, itu sudah tuntas. Padahal persoalannya
tuntaskan dulu dia di jenjang atau di fase dasar, baru boleh dilanjutkan ke fase berikutnya. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tabanan menyatakan, jumlah anak yang belum bisa baca tulis hanya 363 orang dari sekitar 34.000 siswa SMP. Faktor penyebabnya diantaranya karena pembelajaran daring saat COVID-19, faktor siswa berkebutuhan khusus, siswa disleksia, motivasi atau semangat siswa rendah. Termasuk dukungan orang tua yang diantaranya dari keluarga bermasalah. Juga kita sekarang sudah mendata yang di SD, yang di 3 kelas 4, 5, dan 6 ya, di 3 ini apa ada juga yang belum bisa membaca, sehingga lebih awal kita bisa melaksanakan pendampingan lebih intens dengan siswa SD ini, sehingga tidak sampai ke SMP. Dengan guru-guru, apalagi tadi kan ada beberapa informasi bahwa ada beberapa sekolah yang SD yang sumber asal dari siswa yang di SMP yang belum bisa membaca. Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng akan lebih mengintensifikasikan sinergi lembaga formal, dalam hal ini sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya agar kasus siswa SMP tidak bisa baca tulis ini tidak terjadi lagi. Igede Nyoman Wiryadinata, Buleleng, Bali. Itu bisa menjadi keterbatasan fasilitas bacaan. Banyak sekolah yang di luaran sana yang mungkin banyak yang bisa baca, tetapi khususnya di daerah pinggiran tidak memiliki perpustakaan yang memadai ataupun buku yang relevan dan berkualitas. Kondisi ini mungkin menyebabkan siswa kurang terpapar bahan bacaan. Kurangnya sumber bacaan membuat kebijakan wajib presensi menjadi sulit dijalankan secara merata. Terus ada kemampuan literasi dasar siswa masih lemah. Sebagian siswa kesulitan memahami teks panjang atau menganalisis isi bacaan, apalagi menulis resensi. Kesulitan ini bukan hanya masalah kemampuan individu, tetapi cerminan minimnya pembiasaan membaca sejak pendidikan dasar. Terus ada juga guru belum mendapatkan penguatan literasi. Guru itu kan merupakan pergerakan budaya literasi. Terus tetapi banyak guru belum mendapatkan pelatihan literasi yang memadai, baik dalam pedagogi membaca maupun kemampuan menulis. Tanpa guru yang terbiasa membaca dan menulis, kegiatan literasi di kelas akan bersifat formalitas. Adapun masalah berdasarkan fakta, kewajiban wajib membaca dan menulis menunjukkan niat pemerintah untuk memperbaiki literasi nasional. Namun terdapat dari pakar sumber UM Surabaya, terdapat kesenjangan antara kebijakan dan kondisi lapangan. Seperti kebijakan menuntut output. Ada juga yang guru menghadapi kendala, beban administrasi dan kurang pelatihan, sehingga tidak semua guru mampu membimbing siswa menulis secara benar. Terus ada juga siswa kesulitan memahami teks panjang, sehingga kebijakan bisa berdampak negatif, seperti tekanan, rasa tidak mampu, atau sekedar menyalin dari internet. Kualitas literasi yang jauh lebih rendah. Terus kemudian ada solusi atau upaya pencegahan untuk masalah pada yang tidak bisa membaca. Itu bisa solusinya itu bisa dalam pengadaan buku dan akses digital secara merata. Pemerintah perlu menyediakan buku fisik atau digital yang berkualitas di sekolah-sekolah. Terus ada juga program penguatan literasi dasar. Sekolah perlu menerapkan program membaca berkisaran 15-20 menit setiap harinya. Terus ada kelas remedial di sekolah atau membaca bisa untuk lebih menekankan lagi dalam membaca dan menulis apapun. Terus ada juga pelatihan literasi untuk guru. Guru bisa untuk mendapatkan workshop tentang teknik membaca kritis, metode mengajar, dan menulis, yang bisa membuat guru akan menghasilkan siswa yang dilatih. Terus ada membangun ekosistem literasi sekolah.
bisa mengembangkan kegiatan pojok buku, terus bisa lomba resensi atau pameran karya literasi, atau misal diskusi bacaan tentang membuat satu kelompok yang membuat bisa untuk berdiskusi sama lain, yang membuat mereka bisa berinteraksi yang mana yang dibacakan dan yang harus ditulis. Terus memotirong dan evaluasi berkelanjutan. Kebijakan nasional perlu dipantau dan benar-benar menerapkan literasi, apakah siswa meningkat dan apakah guru terfasilitasi. Dan juga bisa untuk mencegah kebijakan menjadi formalitas. Mungkin itu yang bisa dapat materi saya sampaikan. Mungkin di sini saya akan membaca dari kesimpulan yang sudah saya paparkan. Itu bisa berupa tentang bahwa masalah literasi bukan sekedar rendahnya minat baca siswa, melainkan persoalan sistematik, kurangnya fasilitas, lemahnya kemampuan dasar, kurangnya pelatihan untuk guru, serta ekosistem sekolah yang belum mendukung. Kebijakan wajib membaca dan membuat resensi sebenarnya baik, namun hanya akan efektif bila dibarengi perbaiki menyuruh pada infrastruktur literasi, pelatihan guru dan budaya sekolah. Dengan langkah strategis dan evaluasi berkelanjutan, permasalahan literasi dapat diatasi secara signifikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.